Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabil Dusdianti dari kelas TP 6B NRP 0822040055. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan proposal penelitian tugas akhir yang berjudul Studi Fenomena Flow Induced Vibration atau FIV pada aliran fase tunggal untuk memenuhi mata kuliah metode penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah pada tahun 1995 terjadi kebocoran natrium cair pada sistem perpipaan pendingin sekunder reaktor cepat Monju di Suruga, Jepang. Kebocoran ini disebabkan oleh patahnya thermowell akibat getaran yang diinduksi oleh aliran yang menyebabkan kelelahan material akibat getaran kontinu dari aliran natrium cair berkecepatan tinggi. Sekitar 700 kg natrium cair bocor dan bereaksi dengan udara menimbulkan kebakaran yang merusak struktur baja di ruang reaktor. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa dan tidak terjadi pelepasan zat radioaktif, insiden ini tetap menimbulkan kerusakan serius pada instalasi reaktor dan menghentikan operasional Monju selama bertahun-tahun. Akibat kejadian tersebut, reaktor Monju dihentikan operasinya selama kurang lebih 14 tahun dan akhirnya dinonaktifkan secara permanen pada tahun 2016. Fenomena FIV merupakan salah satu tantangan signifikan dalam sistem perpipaan industri, terutama pada sektor-sektor vital seperti pembangkit listrik, kilang minyak, dan industri kimia. FIV terjadi ketika getaran ditimbulkan oleh aliran fluida di dalam pipa yang dapat berasal dari perubahan tekanan, turbulensi, gaya-gaya tidak seimbang, dan fenomena resonansi struktural. Dalam banyak kasus, getaran ini berdampak langsung pada keandalan sistem, umur pakai komponen, dan potensi kerusakan struktural yang dapat menyebabkan kecelakaan atau kerugian ekonomi yang besar. Salah satu penyebab umum FIV adalah penggunaan komponen seperti plat orifice yang menciptakan beda tekanan signifikan, penyebab pusaran, aliran balik, dan gaya-gaya tidak seimbang dari sekitar plat. Ketelaran ini, jika frekuensinya mendekati frekuensi alami, struktur pipa dapat menyebabkan resonansi yang memperparah kerusakan struktural. Seiring berkembangnya kebutuhan akan sistem perpipaan yang lebih andal dan efisien, maka dibutuhkan studi lebih lanjut untuk mengidentifikasi karakteristik FIV pada berbagai jenis aliran, baik fase tunggal maupun multifase. Penelitian ini penting tidak hanya untuk tujuan imitasi getaran, tetapi juga untuk peningkatan akurasi pengukuran aliran, efisiensi energi, dan keselamatan operasional. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena FIV baik penelitian fase tunggal maupun multifase secara komprehensif dengan pendekatan teoritis, numerik, dan analitis sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan metode mitigasi getaran dan desain sistem perpipaan yang lebih andal di masa depan. Selanjutnya ada studi literatur pada penelitian ini. Terdapat 6 studi literatur yang masing-masing terdapat nama peneliti, metode yang digunakan, parameter input, parameter output, dan kesimpulan. Sebagai contoh, untuk yang pertama ada penelitinya yaitu Cherdron pada tahun 1978 dan metode yang digunakan yaitu eksperimen visualisasi dan pengukuran kecepatan menggunakan laser Doppler, dan parameter input yang didapat yaitu ada bilangan Reynolds sebesar 110 hingga 1200, lalu laju aliran sebesar 1,98 sampai 21,6 liter per menit. Selanjutnya ada tinggi saluran sebesar 20 mm dan terakhir ada aspek rasio sebesar 1 sampai 8. Dan parameter output yang didapat yaitu pola aliran simetris dan asimetris, daerah recirculation, dan spektrum frekuensi aliran sebesar 5 hingga 22 Hz. Dan kesimpulannya adalah aliran menjadi asimetris akibat gangguan kecil di shear layer meskipun geometri simetris. Ini adalah penelitian kedua yang dilakukan oleh Kutin dan Basic pada tahun 2014. Yang ketiga ada Bagchi pada tahun 2009. Yang keempat ada Lee pada tahun 2020. Kelima ada Lee lagi pada tahun 2019. Selanjutnya dari Paidosis pada tahun 2008. Studi literatur ini diurutkan berdasarkan nilai bilangan Reynolds terkecil hingga terbesar. Selanjutnya ada permasalahan dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya,
terkait FIV umumnya masih berfokus pada pendekatan teoritis atau simulasi numerik, dengan sedikit verifikasi melalui eksperimen langsung. Pengaruh bilangan Reynolds atau RE terhadap karakteristik getaran seperti frekuensi dan amplitudo belum banyak dibahas secara spesifik dan sistematis. Selain itu, beberapa studi hanya mempertimbangkan kondisi aliran ideal tanpa memperlihatkan kondisi nyata seperti transisi ke aliran turbulen. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian eksperimental yang sederhana dan aplikatif untuk mengkaji FIV pada aliran fase tunggal dalam sistem perpipaan secara langsung. Jadi, berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena FIV aliran fase tunggal secara komprehensif dengan pendekatan teoritis, numerik, dan analitis sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan metode mitigasi getaran dan desain sistem perpipaan yang lebih andal di masa depan. Selanjutnya, ada rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh variasi bilangan Reynolds terhadap frekuensi getaran yang ditimbulkan oleh fenomena FIV pada aliran fase tunggal. Dan yang kedua ada bagaimana pengaruh variasi bilangan Reynolds terhadap amplitudo getaran yang ditimbulkan oleh FIV pada aliran fase tunggal. Dan tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh variasi bilangan Reynolds terhadap frekuensi getaran yang ditimbulkan oleh fenomena FIV pada aliran fase tunggal, guna untuk menganalisis hubungan antara kondisi aliran dan perubahan karakteristik dinamis sistem perpipaan. Yang kedua ada mengetahui pengaruh variasi amplitudo getaran yang ditimbulkan oleh fenomena FIV pada aliran fase tunggal sehingga dapat dievaluasi potensi intensitas getaran yang terjadi pada sistem perpipaan. Pada slide ini terdapat flowchart metode penelitian yang saya gunakan. Yang pertama, ada tahap identifikasi masalah, selanjutnya ada studi literatur, setelah itu ada tahap pengumpulan data yang berisi pengumpulan data yaitu data-data yang didapat dari jurnal mengenai FIV, lalu ada persiapan alat dan bahan, selanjutnya ada kalibrasi alat, lalu ada verifikasi apakah alat terkalibrasi. Jika iya, bisa dilanjutkan untuk pengujian getaran pipa, yaitu menguji frekuensi dan amplitudonya. Selanjutnya, ada tahap pengolahan data dan analisa, yaitu mengolah data. Dan yang terakhir ada tahap penarikan kesimpulan yang berisi analisis, evaluasi, dan penyusunan kesimpulan dan saran. Berikut adalah penjabaran dari tiap tahap dari flowchart sebelumnya. Yang pertama ada identifikasi masalah. Permasalahan teknis yang sering terjadi pada sistem perpipaan industri, khususnya yang berkaitan dengan fenomena FIV. FIV dapat menyebabkan kerusakan struktural, kebocoran, hingga kelelahan material, terutama apabila terjadi resonansi antara frekuensi alami struktur dengan frekuensi getaran akibat fluida. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam keselamatan operasional, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi fenomena FIV adalah bilangan Reynolds, karena berkaitan langsung dengan karakteristik aliran fluida, apakah laminar, transisi, atau turbulen. Namun, demikian, hingga saat ini masih terbatas studi eksperimental sederhana yang secara spesifik menguji pengaruh variasi terhadap frekuensi dan amplitudo getaran pada aliran fase tunggal dalam sistem perpipaan. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu ada studi literatur. Studi literatur mengacu pada buku, jurnal, dan informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang mekanisme terjadinya FIV, parameter-parameter penting seperti bilangan Reynolds, frekuensi alami, kecepatan aliran, dan sifat fisik fluida, serta pengaruh aliran terhadap struktur pipa. Penelitian terdahulu juga dijadikan rujukan untuk mengetahui metode pengujian dan pengolahan data yang relevan. Dilakukannya studi literatur ini untuk memahami karakteristik FIV dalam sistem perpipaan, mengetahui bagaimana variasi memengaruhi frekuensi dan amplitudo getaran, serta mampu membantu dalam menyusun skema eksperimen dan interpretasi hasil yang tepat. Untuk
studi literatur sendiri bisa dilihat lebih rinci pada bab 2, yaitu pada subbab 2.1. Tahap selanjutnya ada tahap pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk mendukung pelaksanaan eksperimen mengenai pengaruh variasi bilangan Reynolds terhadap frekuensi dan amplitudo getaran akibat fenomena FIV pada aliran fase tunggal. Data yang dikumpulkan berdasarkan dari jurnal ilmiah, buku referensi, laporan peneliti yang terdahulu, serta standar teknis yang relevan. Data-data yang dikumpulkan meliputi karakteristik fluida seperti viskositas dan densitas. Selanjutnya ada spesifikasi dimensi pipa dalam sistem perpipaan, nilai referensi, bilangan Reynolds, serta rentang variasi yang umum digunakan dalam pengujian eksperimental, informasi mengenai frekuensi alami pipa dan parameter getaran lainnya, dan ada contoh metode pengukuran dan perangkat eksperimen FIV yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Selanjutnya ada persiapan alat dan bahan. Persiapan terhadap seluruh peralatan dan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan eksperimen. Tujuan dari tahapan ini untuk memastikan semua komponen sistem pengujian siap digunakan sesuai dengan parameter penelitian. Alat yang digunakan antara lain ada pompa air, ada pompa uji, ada flow meter, ada sensor getaran, misalnya ada accelerometer atau vibrometer yang untuk mendeteksi dan mengukur frekuensi seperti amplitudo getaran pada dinding pipa. Selanjutnya sistem akuisisi data, dan yang terakhir ada komputer atau laptop sebagai alat bantu proses pemantau. Dan bahan yang kita perlukan yaitu air yang digunakan sebagai fluida karena bersifat homogen dan mudah dikendalikan. Selanjutnya ada tahap kalibrasi alat. Sebelum pengujian dilakukan, seluruh peralatan ukur yang digunakan dalam eksperimen dikalibrasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa alat berfungsi secara optimal dan memberikan hasil pengukuran yang akurat serta dapat dipercaya. Alat-alat yang dikalibrasi ada flow meter, sensor getaran, dan sistem data akuistik. Kalibrasi dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran dari alat yang digunakan dengan standar acuan atau alat ukur lain yang telah terverifikasi. Selanjutnya, ada verifikasi apakah alat terkalibrasi atau tidak. Pada tahap ini dilakukan verifikasi. Tujuannya untuk memastikan bahwa alat seperti flow meter, accelerometer, vibrometer, dan sistem data acquisition telah dikalibrasi dengan baik dan siap digunakan dalam pengambilan data. Namun, apabila ditemukan bahwa alat belum terkalibrasi dengan benar, maka dilakukan pengulangan proses kalibrasi hingga alat dapat memberikan hasil pengukuran yang valid. Selanjutnya ada pengujian getaran pipa. Yang pertama ada pengujian frekuensi getaran, yang kedua ada pengujian amplitudo getaran. Dan pengujian frekuensi getaran ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan bilangan Reynolds mempengaruhi frekuensi getaran yang timbul akibat FIV. Selanjutnya dari hasil pengujian ini akan dilakukan untuk analisis lebih lanjut dalam mencari hubungan antara nilai dengan frekuensi alami atau dominan dari getaran pipa. Dan untuk pengujian amplitudo getaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perpindahan atau simpangan pada pipa akibat getaran yang timbul oleh aliran fluida dalam sistem perpipaan. Selanjutnya ada tahap pengolahan data. Setelah data frekuensi dan amplitudo getaran diperoleh, dilakukan tahap pengolahan data untuk mendapatkan informasi yang lebih terstruktur dan siap dianalisis. Selanjutnya ada tahap analisa dan evaluasi. Di sini pada analisa dilakukan berdasarkan grafik terhadap frekuensi getaran dan grafik terhadap amplitudo getaran. Jika ditemukan nilai yang menghasilkan frekuensi getaran mendekati frekuensi alami pipa, maka dapat diindikasikan potensi resiko resonansinya yang berbahaya. Selanjutnya ada tahap evaluasi yang dilakukan untuk membandingkan hasil eksperimen dengan hasil studi literatur atau teori sebelumnya atau data referensi dari jurnal penelitian terkait FIV. Selanjutnya ada tahap penyusunan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh variasi bilangan Reynolds terhadap frekuensi dan amplitudo getaran akibat FIV pada aliran fase tunggal. Dan sarannya, penggunaan variasi lebih luas atau rentang turbulensi yang lebih ekstrim, pengujian dapat
pada geometri pipa yang berbeda atau sistem dengan kondisi tertentu, pengembangan kesulitan pada aliran 2 fase atau cairan viskositas tinggi, penggunaan alat ukur yang lebih sensitif, dan sistem rekam data yang lebih presisi. Dan ini adalah jadwal penelitian yang saya gunakan. Bisa dilihat pada layar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.